2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, sidang mengenai status kepemilikan Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan akan segera dimulai. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Kevin Sulistyo Kaban dengan NIM 1910611272 sebagai Hakim 1. Selanjutnya rekan saya akan memperkenalkan dirinya. Nama saya David Arnoldus Soritua, NIM 191061123 sebagai Hakim 2. Selanjutnya, Nama saya Johnson Burton Bisuk dengan NIM 191061170 sebagai Hakim 3. Selanjutnya, Saya Reinhard Bunga Ratenaya, NIM 1910611308 sebagai pihak dari Jepang. Selanjutnya, Saya Iza Iskandar Agus, NIM 19106111293 sebagai pihak Korea. Baik, terima kasih. Nama Pulau Dokdo lebih dikenal di masyarakat Korea Selatan. Dokdo dalam bahasa Korea Selatan itu diartikan sebagai pulau baru. Sementara di masyarakat Jepang, nama Pulau Dokdo lebih dikenal dengan Pulau Takeshima, yang dalam bahasa Jepang diartikan sebagai pulau bambu. Pulau Dokdo atau Takeshima terletak di tengah-tengah antara Korea dan Jepang. Pulau Dokdo terdiri atas 2 buah pulau karang yang bernama Seodo dan Dongdo, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai Pulau Barat dan Pulau Timur. Total luas Pulau Dokdo adalah sekitar 187.453 m persegi, dengan luas Seodo 88.674 meter persegi, dan luas Dongdo adalah 73.297 meter persegi. Pulau Dokdo atau Takeshima berjarak sekitar 134 mil atau 215 km laut dari Korea Selatan dan sekitar 138 mil atau 220 km laut dari Jepang. Jarak dari Pulau Ulengdo milik Korea Selatan adalah sekitar 58 atau 92 km mil laut. Sedangkan Pulau Oki yang merupakan pulau milik Jepang adalah sekitar 100 mil atau 160 km. Pulau Dokdo itu sendiri pada dasarnya tidak merupakan pulau yang layak huni, dikarenakan kondisi Pulau Dokdo yang merupakan wilayah pulau karang yang tandus dan berukuran kecil. Akan tetapi potensi sumber daya alam dan sumber daya mineral banyak terkandung dalam wilayah Pulau Dokdo. Hal ini disebabkan oleh arus dingin dari wilayah utara dan arus panas dari wilayah selatan bertemu di sekitaran Pulau Dokdo sehingga menyebabkan jumlah plankton berlimpah. Karena jumlah plankton yang berlimpah mengakibatkan ikan-ikan di sana sangat banyak dan banyak ikan-ikan yang berimigrasi ke daerah Pulau Dokdo. konflik perebutan Pulau Dokdo ini sudah berlangsung cukup lama, berawal sejak masa dinasti Silla, yakni pada abad ke-6. Masuk abad ke-17, Jepang telah membentuk kedaulatan Dokdo untuk menunjukkan fakta bahwa Jepang telah lama mengakui keberadaan dari Pulau Dokdo. Pemerintahan Jepang secara resmi memberikan rakyatnya perjalanan ke Pulau Utsuryo dan menggunakan Dokdo atau Takeshima sebagai pelabuhan navigasi untuk kapal. Tahun 1904 muncul Perang Rusia-Jepang. Saat itu, Korea dan Jepang membuat suatu perjanjian yang menyatakan bahwa Korea menyerahkan sepenuhnya urusan luar negeri atau diplomatik serta pemerintahan dalam negerinya pada Jepang dan menyerahkan wilayah Korea untuk Jepang saat Jepang membutuhkan untuk kepentingan perang. Pada saat itu, Pulau Dokdo digunakan oleh Jepang sebagai pusat operasi komunikasinya dengan tujuan untuk bisa mendeteksi serta mencegah serangan dari negara Rusia. Tahun 1910, Jepang menguasai seluruh hak dan fungsi politik luar negeri Korea Selatan yang pada saat itu berlangsung kurang lebih 35 tahun. Hingga pada akhir 1945, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Jepang pada saat itu menyerah terhadap sekutu sehingga
membuat Jepang mengembalikan wilayah-wilayah jajahannya kepada pemilik asalnya. Tahun 1946, Jepang mengeluarkan edaran militer nomor 677 Skapin dan mengembalikan Jeju-do, Uleung-do, kepada pemiliknya yakni Korea Selatan. Pada kesempatan lainnya, Amerika Serikat membuat rancangan perdamaian San Francisco untuk sekutu, yang mana rancangan pertama hingga kelima mengatur bahwa Dokdo merupakan wilayah Korea Selatan. Menyadari hal tersebut, Jepang marah terhadap Korea Selatan sehingga melobi konsulat Amerika sehingga atas desakan Jepang pada rancangan Pulau Dokdo bukan lagi termasuk wilayah Korea Selatan, akan tetapi masuk wilayah Jepang. Hingga pada rancangan ke-7 sampai ke-9, Dokdo tidak lagi disebutkan hingga akhirnya September 1951 Perjanjian San Francisco, Pasal 2, menyatakan Jepang mengakui kemerdekaan Korea dan melepaskan semua hak kepemilikan dan klaim Korea termasuk Pulau Kweilport, Port Hamilton, dan Dagleb, Jeju-do, Gyeongmu-do, dan Uleung-do. Tahun 1956, saat Perang Korea terjadi, pasukan PBB dan Komandan Utara Amerika Serikat membuat zona pertahanan serangan udara Korea atau KADIS dan memasukkan Pulau Dokdo ke dalam KADIS guna melindungi daerah Korea Selatan dari serangan udara dan terus berlanjut. Hal inilah yang dianggap bahwa pihak PBB juga mendukung Pulau Dokdo termasuk dalam wilayah kedaulatan Korea Selatan. Tahun 1965, saat berlangsungnya Perang Dingin, Perdana Menteri Korea Selatan Chung Il-kwon dan Perdana Menteri Jepang Kono Ichiro sepakat bahwa perselisihan akan ditangguhkan. Masuk pada era ke-21 yakni tahun 2005, sengketa Pulau Dokdo mencuat kembali permasalahan perebutan Pulau Dokdo dikarenakan pihak Jepang melalui pemerintahannya melakukan perayaan Takeshima Day yang jatuh pada tanggal 22 Februari. 3 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 2008, Kementerian Luar Negeri Jepang mengeluarkan brosur mengenai Kepulauan Takeshima yang berjudul 10 Issues of Takeshima, yang mana dalam brosur tersebut menguraikan mengenai sengketa Takeshima atau Dokdo, serta klaim Jepang terhadap Pulau Dokdo. Tahun berikutnya yakni tahun 2012, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2012, Presiden Korea Selatan yakni Lee Myung-bak melakukan kunjungan ke Pulau Dokdo. Hal ini membuat Jepang marah. Hingga kini, kepemilikan Pulau Dokdo belum jelas kepemilikannya. Baik Jepang maupun Korea Selatan hanya dapat membuktikan dengan klaim yang diyakini oleh masing-masing negara. Selanjutnya. Lalu kami dari pihak Jepang berpendapat dasar yang digunakan Jepang untuk mengklaim Pulau Dokdo yakni mengacu pada Perjanjian San Francisco tahun 1951 pasal kedua. Berdasarkan dasar ini, Jepang berpendapat bahwa mereka hanya mengakui kemerdekaan Korea sedangkan kewajiban untuk mengembalikan Pulau Dokdo tidak disebutkan dalam perjanjian tersebut. Hal ini menjadi suatu keyakinan pihak Jepang bahwa Pulau Dokdo merupakan wilayah teritorialnya. Pasal 2 Perjanjian San Francisco tahun 1951 menyatakan bahwa Japan recognizing the independence of Korea renounces all right, title, and claim to Korea, including the island of Kweilport, Port Hamilton, and Dagleb. Jepang mengakui kemerdekaan Korea dan melepaskan semua hak kepemilikan dan klaim atas Korea, termasuk Pulau Kweilport, Port Hamilton, dan Dagleb. Selain Perjanjian San Francisco, pihak Jepang juga memilih dasar lain, yakni saat penandatanganan Perjanjian Aneksasi tahun 1910 tersebut secara otomatis wilayah semenanjung Korea menjadi wilayah jajahan Jepang. Namun tidak dengan wilayah Pulau Dokdo karena pulau tersebut tidak termasuk dalam wilayah semenanjung Korea. Sehingga Jepang menganggap Pulau Dokdo termasuk dalam wilayah yang tidak ada penghuninya. Dan setelah menganggap Pulau Dokdo merupakan wilayah yang tidak ada pemiliknya, kemudian Pulau Dokdo mulai diokupasi oleh Jepang dan memasukkan Pulau Dokdo menjadi wilayah prefektur Shimae. Pada saat itu, Jepang mulai menyebut Pulau Dokdo sebagai Pulau Takeshima. Selanjutnya kami dari pihak Korea berpendapat mengeklaim bahwa Pulau Dokdo bukan tanpa dasar yang kuat. Fakta sejarah menyatakan bahwa berdasarkan acuan historis dikutip dalam beberapa dokumentasi pemerintah Korea Selatan
yang menyatakan bahwa Dokdo adalah wilayah Usaguk, pulau yang tidak berpenghuni, yang telah menjadi sasaran pada dinasti Silla pada awal abad ke-6, yakni 512 sebelum Masehi, yang menunjukkan bahwa kontrol efektif Korea Selatan atas Pulau Dokdo berawal dari dinasti Silla. Para sejarawan Korea Selatan juga sependapat dengan acuan historis yang diberikan oleh pemerintah. Sejarawan mengatakan bahwa Dokdo berada di bawah kontrol efektif Korea Selatan sejak 512 sebelum Masehi, dan tercatat di Annals of Kingdom of Silla, yang tertulis bahwa pada saat kekuasaan dinasti Silla telah menaklukkan Uliungdo dan Dokdo. Selain dokumentasi sejarah yang dikeluarkan oleh pemerintah Korea Selatan, negara Korea Selatan juga membuktikan berdasarkan skapin yang dikeluarkan Panglima tertinggi untuk sekutu, yakni nomor 677. Pada tahun 1146, dalam skapin tersebut menyatakan bahwa Pulau Dokdo berada di luar kontrol administrasi Jepang. Dan pada masa penjajahan Jepang terhadap Korea Selatan, Pulau Dokdo termasuk wilayah yang harus dikembalikan oleh Jepang. Bersamaan dengan kemerdekaan Korea Selatan berdasarkan skapin nomor 677 tersebut, Pulau Dokdo masuk dalam 2 pulau lainnya, yakni Pulau Ulhung, Pulau Jeju, dan juga yang sudah kembali dalam wilayah Korea Selatan. Dengan bukti-bukti sejarah, selanjutnya skapin nomor 133 menyatakan bahwa larangan untuk Jepang mengeksploitasi sumber daya laut yang berdekatan dengan kepulauan Liancourt Rock, bahasa lainnya untuk Pulau Dokdo. Namun jika dilihat berdasarkan hukum laut internasional 1182, maka harus melihat letak Pulau Dokdo. Pulau Dokdo berada di antara Jepang dan Korea Selatan, di mana jarak Pulau Dokdo atau Takeshima berjarak 134 mil atau 215 km laut dari Korea Selatan, dan sekitar 138 mil atau 220 km laut dari Jepang. Jarak dari Pulau Uliungdo milik Korea Selatan adalah 58 atau 92 km mil laut, sedangkan Pulau Oki merupakan pulau milik Jepang adalah sekitar 100 mil atau 160 km. Berdasarkan letak Pulau Dokdo, maka dapat diberi gambar. Pulau Dokdo merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif ZEE dari Jepang dan Korea Selatan. ZEE dalam UNCLOS 1982 terdapat bab 5 pasal 57 menjelaskan bahwa zona ekonomi eksklusif ZEE dalam zona maritim diukur dari garis pangkal hingga 200 mil laut. Di dalam ZEE adalah zona maritim yang diukur garis pangkal hingga 200 mil laut. Di dalam ZEE, sebuah negara pantai memiliki hak eksklusif mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, kebebasan navigasi, hak penerbangan udara, dan melakukan penanaman kabel, serta jalur PIP sehubung kabel dan jalur pipa. Ini merupakan hak di laut bebas yang juga tetap dimiliki negara asing di dalam kawasan ZEE. Dan landasan kontinen pasal 58 UNCLOS mengemukakan bahwa di dalam ZEE, semua negara memiliki kebebasan seperti yang disebutkan pasal 87 UNCLOS, berkaitan dengan navigasi dan penerbangan serta pemasangan kabel jalur pipa bawah laut, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan lain di dalam UNCLOS. Sekarang saya akan memberikan penyelesaian sengketa antara kedua negara. Pertama, itu membuat perjanjian pengembangan bersama atau Joint Development Agreement. Nilai ekonomi Pulau Dokdo yang melimpah, yang mana memiliki hidrokarbon atau minyak gas bumi yang mengandung dalamnya, dan jumlah ikan yang terbilang cukup besar. Nilai ekonomi yang tinggilah menjadi salah satu faktor baik Korea Selatan maupun Jepang untuk tidak melepas Pulau Dokdo dari bagian negaranya. Perjanjian pengembangan bersama dinilai langkah yang tepat untuk dapat meredam situasi kedua negara. Perjanjian pengembangan bersama merupakan perjanjian yang dilakukan baik bersifat bilateral atau multilateral
yang dilakukan negara terhadap wilayah berdaulatnya yang dilaksanakan di wilayah maritimnya yang tidak dipersengketakan. Akan tetapi, dalam hal sengketa Pulau Dokdo melakukan pengembangan bersama layak untuk dipertimbangkan, mengingat Korea Selatan dan Jepang memiliki kedaulatan yang sama terhadap Pulau Dokdo, karena termasuk dalam zona ekonomi eksklusif kedua negara ini. Sehingga apabila pengembangan bersama ini diwujudkan oleh kedua negara dengan melakukan eksplorasi, eksploitasi, serta konservasi terhadap kekayaan yang ada di dalamnya tidak lagi bertentangan dengan UNCLOS 1982. Yang kedua, mediasi. Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut disebut dengan mediator. Mediasi dapat dipilih oleh kedua negara dengan menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Pihak ketiga yang dapat ditunjuk oleh kedua negara yakni bisa saja Amerika Serikat. Karena selama ini Amerika Serikat merupakan sekutu dari kedua negara, baik Korea dan Jepang. Terlebih ketika Korea Utara muncul terang-terangan sebagai sebuah ancaman kawasan Asia Timur. Yang ketiga, menyelesaikan sengketa dengan prosedur wajib yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Tahun UNCLOS 1982. A. Konsiliasi. Pasal 282 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa apabila negara-negara yang menjadi pihak dalam suatu sengketa perihal interpretasi atau penerapan konvensi telah bersepakat untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui suatu persetujuan umum, regional, bilateral, atau penyelesaian secara lain, bahwa sengketa demikian atau permintaan pihak manapun dalam sengketa, maka harus ditundukkan pada suatu prosedur yang menghasilkan keputusan mengikat. Jika para pihak dalam hal ini Jepang dan Korea Selatan menyetujui untuk menyelesaikan melalui konsiliasi, maka dapat menerapkan penyelesaian konsiliasi yang telah diatur dalam UNCLOS 1982 yang terdapat dalam lampiran 5. Arbitrase. Karena selama ini jalan yang ditempuh kedua negara, baik Jepang dan Korea Selatan, tidak menemukan jalan tengahnya, maka sengketa Pulau Dokdo tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan di pengadilan arbitrase. Arbitrase diatur dalam Aneks VI UNCLOS 1982. Arbitrase terdiri dari 5 arbiter, di mana masing-masing pihak yang bersengketa dapat menunjuk seorang arbiter, dan 3 arbiter lainnya ditunjuk bersama-sama oleh para pihak negara yang bersengketa. Keputusan arbitrase diambil oleh suara mayoritas dari anggota dan keputusannya bersifat final, serta tidak ada lagi banding di dalamnya, kecuali para pihak telah sepakat sebelumnya untuk melakukan prosedur banding. Dan yang terakhir, Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut atau ITLOS. Lembaga Pengadilan Internasional Hukum Laut atau ITLOS ini diatur dalam Aneks VI UNCLOS 1982. Pengadilan Internasional Hukum Laut merupakan badan hukum independen yang dibentuk oleh UNCLOS 1982 untuk dapat menyelesaikan sengketa-sengketa yang diatur dalam UNCLOS 1982. ITLOS juga merupakan lembaga pengadilan lain yang fungsinya hampir sama dengan Mahkamah Internasional. Dan sama halnya dengan Mahkamah Internasional, di mana suatu sengketa dapat diselesaikan melalui ITLOS. Apabila kedua negara menyatakan sepakat untuk melakukan penyelesaian sengketa yang dihadapinya, dibawa atau diselesaikan melalui ITLOS. Sekian untuk sidang pada hari ini, dan terima kasih.